Perkenalkan, nama saya Katarina Anggerdarla Damian dengan NIM 232114018. Nama saya Regina Atta, NIM-nya 023. Perkenalkan, nama saya Natania Amanda Lohita dengan NIM 23026. Nama saya Gracia Fania dengan NIM 043. Perkenalkan, nama saya Catherine Augusta dengan NIM 232114050. Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas dalam video kami. Yang pertama, latar belakang masalah. Siklus kegiatan perusahaan merupakan jasa penggajian dan personalia yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Penggajian merupakan kewajiban perusahaan sebagai bentuk balas jasa perusahaan yang proses pelaksanaannya butuh pengendalian yang memadai agar tidak terjadi penyimpangan. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama siklus penggajian dan siklus personalia. Yang pertama, siklus penggajian. Siklus penggajian fokus pada pembayaran gaji karyawan. Siklus ini berkala sesuai dengan periode pembayaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ruang lingkup siklus ini fokus pada aspek finansial yang berhubungan langsung dengan kompensasi karyawan. Yang kedua, siklus personalia. Siklus personalia fokus pada manajemen umum karyawan dan tenaga kerja. Siklus ini lebih luas dan melibatkan berbagai aspek yang berkelanjutan selama karyawan bekerja. Ruang lingkup siklus ini juga lebih luas, mencakup seluruh aspek manajemen karyawan dari rekrut hingga pengelolaan hubungan kerja. Akun dan dokumen yang terkait dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama yaitu biaya gaji dan upah, dokumen yang terkait, slip gaji, jurnal penggajian, dan laporan pengeluaran gaji. Yang kedua, berbagai bentuk tanggungan seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, dan tunjangan hari tua. Dokumen yang terkait yaitu formulir klaim tunjangan, laporan tunjangan, dan slip tunjangan. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja langsung, dokumen yang terkait waktu tenaga kerja, laporan produksi, dan jurnal biaya tenaga kerja. Yang keempat yaitu utang gaji dan upah, dokumen yang terkait daftar gaji yang belum dibayar, laporan utang gaji, dan jurnal utang gaji. Yang kelima, pajak penghasilan karyawan. Dokumen yang terkait yaitu formulir pajak, laporan pemotongan pajak, dan jurnal pajak penghasilan. Yang keenam, rekening kas di bank untuk pembayaran gaji dan upah dengan sistem invest atau dana tetap. Dokumen yang terkait yaitu rekening koran bank, laporan kas, dan jurnal pembagian gaji. Sekarang saya ingin membahas mengenai fungsi-fungsi yang terkait dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama itu ada fungsi penerimaan karyawan baru atau hiring employees. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan posisi karyawan baru, dan lainnya. Yang kedua, ada fungsi pengubahan gaji dan upah atau authorizing payroll change. Fungsi ini dipegang oleh Departemen Personalia. Pengawas karyawan atau atasan karyawan tersebut dapat mengusulkan pengubahan tarif, gaji, dan upah atau kenaikan jabatan. Fungsi ini bertugas untuk menentukan layak atau tidaknya usul tersebut diterima. Yang ketiga itu ada fungsi pelaksanaan absensi dan data waktu kerja atau preparing attendance and timekeeping data. Fungsi ini itu sangat penting dalam audit gaji dan upah karena secara langsung dapat mempengaruhi biaya gaji dan upah suatu periode. Lalu yang keempat ini ada fungsi pelaksana gaji dan upah atau preparing the payroll. Fungsi ini dipegang oleh Departemen Gaji dan Upah serta EDP. Kelima, ada fungsi pencatat gaji dan upah atau recording the payroll. Fungsi ini biasanya dipegang oleh admin akunting. Pengendalian yang dilakukan fungsi ini berupa pencatatan biaya gaji dan upah. Lalu, yang keenam ini ada fungsi pembayaran gaji dan upah atau paying the payroll. Fungsi ini dipegang oleh bendahara kantor. Dan yang terakhir, ada fungsi penyiapan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan atau filing payroll tax return. Sesuai dengan perundang-undangan perpajakan,
Perusahaan itu harus memotong gaji dan upah karyawan. Oleh karena itu, perhitungan jumlah yang tepat perlu dilakukan untuk mencegah sanksi perpajakan kepada perusahaan. Tujuan audit terhadap siklus gaji dan personalia. Yang pertama yaitu asersi keberadaan atau keterjadian. Tujuannya yaitu memastikan bahwa semua transaksi penggajian yang dicatat benar-benar terjadi dan bahwa karyawan yang menerima gaji benar-benar ada dan bekerja untuk perusahaan. Yang kedua yaitu asersi kelengkapan. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua transaksi penggajian yang seharusnya dicatat telah dicatat sehingga tidak ada pembayaran gaji yang terlewat atau tidak dilaporkan. Yang ketiga yaitu asersi hak dan kewajiban. Tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar gaji yang dicatat dan bahwa karyawan memiliki hak untuk menerima gaji tersebut. Yang keempat yaitu asersi penilaian dan pengalokasian. Tujuannya untuk memastikan bahwa jumlah gaji dan tunjangan yang dicatat telah dinilai dan dialokasikan dengan benar sesuai dengan kebijakan perusahaan dan standar akuntansi yang berlaku. Setelah itu, saya akan membahas mengenai pertimbangan struktur pengendalian internal. Yang pertama ini ada lingkungan pengendalian, yang merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Lalu yang kedua ini ada penilaian risiko, identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ini adalah aktivitas pengendalian, yang berarti sebagai kebijakan dan prosedur yang membantu untuk menjamin bahwa arahan manajemen dapat dilaksanakan. Lalu yang keempat ini ada informasi dan komunikasi, yaitu mengidentifikasikan informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang-orang itu dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir ini adalah pemantauan, yang berarti proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Selanjutnya ada pengendalian kunci bagi siklus penggajian dan personalia untuk menilai risiko pengendalian. Yang pertama ada pemisahan tugas yang memadai, yang kedua otoritas yang tepat, yang ketiga ada dokumen dan catatan yang memadai, yang keempat ada pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan, yang kelima ada pengecekan yang independen atas kinerja, dan yang keenam ada penyiapan formulir pajak penggajian, yang ketujuh ada pengujian atas karyawan yang tidak ada, dan yang terakhir ada pengujian atas kecurangan waktu. Di sini yang dimaksud adalah perusahaan akan membagi setiap karyawannya tugas-tugas yang memadai sesuai dengan kriteria dan kemampuan masing-masing karyawan. Dan setiap karyawan akan memberikan pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan, yaitu atas kinerja mereka dalam bekerja untuk menghindari adanya karyawan yang fiktif tapi akan tetap mendapatkan penggajian. Dan untuk karyawan yang fiktif akan mendapatkan ganjarannya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pengujian pengendalian dalam audit siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, pengendalian internal bervariasi dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Karena itu, auditor harus mengidentifikasi pengendalian, defisiensi yang signifikan, serta kelemahan yang material untuk setiap organisasi. Yang kedua, pengendalian yang akan digunakan oleh auditor untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian harus diuji dengan pengujian pengendalian. Yang ketiga, jika klien merupakan perusahaan publik, tingkat pemahaman pengendalian dan luas pengujian pengendalian harus mencukupi dan untuk menerbitkan opini tentang keefektifan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun materi yang kurang jelas. Selebihnya bisa ditanyakan. Terima kasih.